Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Para bapak jamaah tahsin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah sama-sama mengikuti dan menyimak secara bergantian membaca Al-Qur'an. Yang mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, baik dari yang membaca ataupun yang mendengarkan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan malam ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang mad di halaman 16 ada mad far'i yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang mad asli. Mad adalah al-matu wa ziyadah, ya. Memanjangkan wa ziyadah, atau mad itu menambah. Apa yang dipanjangkan, apa yang ditambah itu mad. Huruf mad sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, ada 3: alif, waw, ya. Huruf mad ada 3: alif, waw, ya. Dengan tandanya alif setelah harokat fathah, waw setelah harkat dhammah, ya setelah harkat, ya mati setelah harkat kasrah. Italatus sauti biharfin min harfil mad, memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad, ya, itu ada. Kemudian mad dibagi 2, ada yang disebut mad asli, ada yang disebut mad far'i. Mad asli sesekali suka disebut mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Li'anna sahibat tabi'ati salimati la yanqusuhu an haddihi wa la yazidu alaih. Nah, di buku tajwid ini tidak akan ada, ya. Jadi mad asli itu kadang suka disebut mad tabi'i karena seorang yang mempunyai tabiat baik tidak mungkin akan mengurangi atau menambah panjang bacaan dari yang telah ditentukan. Berapa ketentuan mad asli? Kesepakatan para ulama ahli qiraat, panjangnya 2 harokat. Nah, 2 harokat. Contoh mad asli. Madnya dulu, hurufnya ada 3: alif, waw, ya. Nah, kalau mad asli itu contoh ke bawahnya, ke sud gak bawah? Contoh kola, kalau alif kola, kalau waw kolu. Nih contoh nih, qalu. Kalau ya kila. Ini mad asli, contoh mad asli. Qala alif setelah harkat fathah, tandanya waw setelah harkat dhammah, ya. Ya setelah harkat kasroh. Maka huruf-huruf yang sebelum alif waw iya itu dibaca panjang 2 harokat. Qala, qalu, qila. Nah,
Jadi kesepakatan para ulama panjangnya mad asli itu alifaini. Alifaini itu dua alif. Dua alif itu satu alif, alifaini alifan, alif satu alif. Satu alif itu dua harokat. Jadi panjangnya mad asli itu dua harokat. Tidak boleh lebih atau kurang dari dua harokat. Itu kesepakatan para ulama ahli qiraat, ahli tajwid. Maka mad asli ini sesekali disebut mad tabi'i. Li'anna sahibati tabi'ati, seseorang yang mempunyai tabiat selamat tidak menambah atau mengurangi panjangnya mad asli dari yang telah ditentukan. Qala, contoh, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, a'udzunya itu mad asli. A'udzu nih. Yang huruf madnya di sini apa? Waw. Setelah harkat domah. Yang dibaca panjangnya apanya? Ainnya. A'udzu. Berapa harokat? Dua harokat. Tuh kan? Tandanya itu huruf hijaiyah ketika di depannya ada salah satu huruf mad ini, yang tiga ini, maka harus dibaca panjang. Nah, panjangnya tergantung nanti. Kalau mad asli panjangnya harus dua harokat. Kalau mad far'i itu relatif, ada yang dibaca dua, ada yang dibaca 4 sampai 6 harokat. Baik, itu mad asli ya, mad asli. Pada pertemuan kali ini tadi sudah disampaikan akan sama-sama membahas, mengenali, mempelajari mad far'i. Mad far'i di halaman 16-nya ada yang disebut mad far'i. Hurufuhu thalathatun fa'iha min lafdi wayin wahya fi nuhiha. Huruf mad itu ada 3, wayin, waw, alif, ya atau alif, waw, ya. Wal kasru qabdal ya'i, kasroh sebelum ya, wa qabdal wawi domah sebelum waw, syartun menjadi syarat, wa fathun qabla alif, fathah sebelum alif. Ya, mad far'i. Apa itu mad far'i? Mad far'i adalah al-maddu az-zaidu alal maddil asli bisababin min hamzin au sukun. Mad yang merupakan hukum tambahan dari mad asli sebagai hukum asalnya yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Wal akharul far'iyyu mauqufun ala sababin kahamzin au sukunin musjala. Nah, mad far'i ini di sini dijelaskan cabang mad far'i itu ada 13 mad. Wah, banyak tuh. Jadi jangankan ngapalin gimana ya, yang penting kita mafhum aja nih. Kalau bisa ya dihafalin, kalau enggak nangkep yang penting mafhum, ngerti ya. Ada 13 mad ya. Di antara lainnya ada mad wajib, mutasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad arid disukun, ada mad iwad ya. Ada yang disebut mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi mutsaqal, mad lazim harfi musba' ya, mad lazim harfi mukhaffaf, mad silah. Di mad silah dibagi dua, ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah, ada mad tamkin ya. Kemudian ada mad farqi dan ada mad lin. Nah, ada 13 mad. Nah, setelah kita ngaji ternyata mad itu bermacam-macam. Nah, yang sejauh ini selama ini kita kenalnya mad asli, mad wajib, mad jaiz. Nah, ternyata ada juga yang disebut mad lin, mad farqi ya. Ada mad arid disukun, ada mad lazim, ada mad silah. Nah, ini termasuk di pembahasan mad far'i. Mad far'i itu tadi sudah disampaikan adalah mad
sebagai madnya tambahan dari mad asli disebabkan karena ada hamzah atau sukun, dan sukun. Nah, untuk membedakan mana mad asli sama mad far'i, kemudian di mad far'i itu mana mad jaiz, mana mad wajib, mad ardi sukun, apa bedanya? Nah, sebabnya cuma dua. Huruf madnya sama, alif, waw, ya. Kemudian di situ ada sebab yang membedakan, yang menjadi pembeda antara mad wajib dan mad jaiz, mad ardi sukun, mad silah. Nah, ada sebabnya dua, adalah satu sebab hamzah. Mana ada tisu Pak? Tisu aja, tisu tadi ya, sarung. Nggak apa-apa, sementahun. Mad far'i itu ada sebab, satu sebab hamzah, ya, yang kedua sebab sukun. Sebab sukun itu mati ya, huruf mati, hamzah, sukun. Ini yang menjadi sebab adanya mad far'i. Kemudian di sini juga karena hamzah, karena sukun, sehingga terjadi berbeda-beda nama. Ada mad wajib, mad jaiz, mad arid, dan seterusnya. Kalau tadi di mad asli tidak ada sebab, karena asalnya mad itu mad asli, mad tabi'i, tidak ada sebab. Yang penting mad asli itu ada alif atau waw dan ya. Alif setelah fathah, waw setelah domah, ya setelah kasroh. Kedepannya mau dia ada hurufnya berharokat fathah, domah, fathah, gak jadi masalah. Nah, adanya sebab ini posisinya si hamzah atau sukun itu setelah harkat huruf mad itu, setelah waw, setelah ya, setelah hamzah. Kalau setelah waw, setelah ya, setelah hamzah, setelah huruf mad, kemudian ada hamzah atau sukun, maka otomatis itu disebut mad far'i. Entah itu mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad ardi sukun, mad badal, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Jadi mad far'i itu mempunyai sebab. Ada sebab hamzah, far'i itu cabang. Maka ada berapa tadi? Di sini disebut ada 13. Ya, kalau bisa dihafal. Kalau bisa. Kalau agak nggak ngerti maklum, pertama. Ya, far'un ya, mohon maaf. Ada 13. Yang pertama ada yang disebut mad wajib mutasil, ya, mad wajib mutasil. Di sini disebutkan yaitu huruf mad yang diiringi oleh hamzah. Tadi kan ada sebabnya mad far'i itu, ada sebab hamzah atau sebab sukun. Nah, sementara mad wajib mutasil, ingat-ingat, mad wajib yang pertama dari mad far'i itu mad wajib mutasil. Apa artinya? Mad panjang. Aduh, mohon maaf. Mad panjang. Wajib, apa wajib? Wajib ya. Wajib itu bahasa Arab yang sudah baku menjadi bahasa kita, atau harus. Nah, mutasil itu nyambung, menyambung, menyatu, menyambung. Maksudnya nanti mad panjang itu lebih dari 2 harokat disebut panjang, kurang dari 2 harokat bukan panjang. Wajib harus berapa? Panjangnya 5 harokat. Mutasil menyambung itu antara huruf mad sama sebab yang di depannya, yaitu dalam hal ini adalah sebabnya hamzah
antara huruf mad sama hamzah itu menyambung dalam satu kata. Contoh di sini ada kata samaa. Samaa. Nah, di Quran biasanya mad wajib atau mad jaiz itu dikasih tanda bendera di atasnya, menandakan bahwa huruf tersebut itu harus dibaca panjang. Nah, kalau di sini mad wajib mutasil dibaca panjang 5 harokat. Mutasil menyambung dalam kumpul huruf mad. Mana huruf mad dalam kata samaa? Kan huruf mad ada 3, alif, wawu, ya. Alif. Nah, huruf madnya alif. Sebab setelah alif ada hamzah yang tadi disebutkan bahwa mad far'i itu mempunyai sebab hamzah atau sukun. Di sini sebabnya hamzah. Setelah alif ada huruf hamzah terkumpul dalam satu kata. Jadi mad sama hamzah ini terkumpul dalam satu kata, disebut mad wajib mutasil. Panjangnya berapa harokat? 5 harokat. Idza jaa. Ini satu kata. Idza jaa, apabila datang. Satu kata itu artinya ya satu kalimat. Jaa, huruf madnya apa di sini? Alif. Nah, mad wajib mutasil. Jadi huruf mad baik alif atau waw atau ya berkumpul bersama hamzah dalam satu kata, disebut mad wajib mutasil. Tandanya itu aja. Kalau ada huruf mad berkumpul sama hamzah, huruf mad berkumpul sama hamzah dalam satu kata, itu disebut mad wajib mutasil. Ini untuk membedakan antara mad wajib sama mad jaiz nanti. Apa bedanya gitu ya? Sebabnya di sini sebab hamzah ya. Contoh lagi yang kedua, tabu'a. 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 Huruf madnya apa? Waw. Nah, sebabnya di sini apa? Sukun apa hamzah? Hamzah. Huruf madnya waw berkumpul bersama hamzah dalam satu kata, disebut mad wajib mutasil. Si'a. Si'a. Huruf madnya apa? Ya. Nah, kedepannya ada hamzah. Huruf mad di sini ya berkumpul bersama hamzah dalam satu kata, disebut mad wajib mutasil. Jadi kuncinya itu, kumpul huruf mad sama hamzah dalam satu kata, disebut mad wajib mutasil. Untuk memudahkan orang yang membaca, penulis Al-Quran, cetakan Al-Quran memberikan tanda bendera di atasnya. Nah, berapa panjang mad wajib mutasil? 5 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Silakan. Iza jaa nasrullahi wal fath. Untuk ngepasin berapa harokatnya dengan ketukan 5. Berarti 5 ketukan ya. Oh, ternyata ketukannya udah 25. Iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jadi lihat aja pas dibaca, oh ini huruf madnya alif atau waw atau ya sama hamzah berkumpul dalam satu kata, disebut mad wajib mutasil. Nah, mad wajib mutasil. Oke. Yang kedua ada yang disebut mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Nah, sekalian kita bahas biar paham perbedaan antara mad jaiz mutasil sama mad wajib mutasil sama mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Jaiz munfasil.
Mad panjang. Jaiz boleh. Munfasil terpisah. Terpisah itu apa maksudnya? Kalau tadi mutasil menyatu, menyambung hamzah sama huruf mad itu dalam satu kata, sementara mad jaiz munfasil huruf mad sama hamzah itu terpisah. Mad ada di akhir kata pertama, munfasil apa hamzah ada di awal kata yang kedua. Contoh di sini, bi'ahdi ufi. Ada di sini contohnya ya, di apa, di buku. Oke. Contoh inna atoin aja yang lebih mudah. Inna a toina. Inna di atasnya tetap dikasih bendera menandakan bahwa kata tersebut harus dibaca panjang. Nah, panjangnya apa di sini? Madnya disebut mad jaiz munfasil. Berapa harokat mad jaiz munfasil itu? Dari 2 harokat sampai 5 harokat kalau di sini, atau sampai 6 harokat. Mad jaiz munfasil kumpulnya huruf mad sama hamzah dalam 2 kata. Kalau tadi kumpul mad wajib mutasil, kumpulnya huruf mad sama hamzah dalam 1 kata. Kalau mad jaiz munfasil kumpulnya huruf mad sama hamzah dalam 2 kata. Huruf mad ada di awal kata, di akhir kata pertama. Inna, huruf madnya apa? Alif. Inna, kata pertama. Di akhir kata pertama ada huruf mad yaitu alif. Inna. Nah, artinya apa? Sesungguhnya kami, kata Allah. Hamzah ada di awal kata kedua. Setelah inna ada kata yang kedua, a'toina. Nah, huruf mad yang ada di akhir kata pertama, kedepannya ada hamzah di awal kata yang kedua. Maka ketika dibaca wasol, si huruf yang di awal kata pertama, kata pertama itu dibaca panjang, karena setelah alif, setelah huruf mad ada hamzah yang menjadi sebab huruf tersebut harus dibaca panjang. Inna a'tainakal kautsar. Jadi mad jaiz munfasil itu huruf mad sama hamzah terkumpulnya dalam 2 kata. Akhir kata pertama di huruf mad ada di akhir kata pertama, hamzah ada di awal kata yang kedua. Beda sama tadi idza jaa. Idza jaa. Walaupun sama-sama di atasnya dikasih bendera, nah, tapi nama hukumnya beda. Yang penting catatannya, kalau mad wajib mutasil huruf mad sama hamzah terkumpul dalam 1 kata. Kalau mad jaiz munfasil huruf mad sama hamzah terkumpul dalam dua kata. Akhir kata pertama huruf mad ada di akhir kata pertama, hamzah ada di awal kata yang kedua. Itu disebut mad jaiz munfasil. Fasajadu illa, kata Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu illa iblis. Nah, di sini katanya contohnya fasajadu kesananya ada illa. Ini 2 kata nih. Kata pertama fasajadu, kata yang kedua illa. Di akhir kata pertama ada huruf mad waw, bahkan ditambah lagi dengan alif. Di awal kata yang kedua ada hamzah. Di atasnya dikasih bendera menandakan bahwa bacaan akhir huruf yang pertama ya, di kata yang pertama, huruf akhir di kata yang pertama harus dibaca panjang. Kenapa? Karena ada huruf mad. Berapa panjangnya? 2 sampai 6 harokat. Kenapa? Karena setelah huruf mad itu ada hamzah di awal kata yang kedua.
disebut mad jaiz munfasil. Udah. Jadi lebih ringkasnya seperti itu. Ya, untuk sekali lagi untuk membedakan mad wajib sama mad jaiz. Kalau mad wajib jadi kumpulnya huruf mad sama hamzah dalam satu kata. Kalau mad jaiz munfasil, huruf mad ada di akhir kata pertama, hamzah ada di awal kata yang kedua, berarti harus terdiri dari dua kata. Bagaimana kalau pas mad jaiz munfasil kita berhenti tidak wasol? Jadi terjadinya mad jaiz munfasil itu karena wasol, karena kita bacanya nyambung. Nah, kalau berhenti berarti di sini tidak ada sebab hamzah atau sebab sukun. Contoh, pas di kata pasajadu kita napasnya habis. Nah, kalau beda sama mad wajib tadi. Sama a, di kata sama a kita berhenti karena napasnya habis, atau batuk berapa tetap panjangnya harus sampai 5 harokat sama a, dan tetap hukumnya mad wajib mutasil karena tidak bisa dipisah antara alif sama hamzah. Kalau dipisah artinya nanti bisa hilang atau bisa beda. Sementara mad jaiz munfasil karena terdiri dari dua kata, ketika kita berhenti di kata yang pertama maka hukum mad jaiz munfasilnya hilang, hukumnya menjadi mad asli. Fasajadu tidak boleh dibaca panjang, fasajadu. Tetapi kalau bacanya wasol nyambung antara fasajadu sama illa kita baca, maka panjangnya menjadi menjadi 6 harokat karena menjadi mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena setelah huruf mad itu kedepannya ada sebab hamzah, ada hamzah. Fasajadu illa. Tapi kalau berhenti di kata fasajadu maka fasajadunya dibaca 2 harokat, fasajadu. Kalau wasol dibaca panjang, fasajadu illa. Contoh tadi, inna a'tainakal kautsar, naknya dibaca pendek panjang? Panjang. Berapa harokat? 5 harokat. Disebut mad apa? Mad jaiz a'taina. Inna a'tainakal kautsar. Huruf madnya apa di kata inna? Alif. Di kata yang kedua, di awal kata kedua ada sebab, disebut sebab hamzah. A'taina disebut mad jaiz munfasil. Ini dibaca panjang karena kita wasol, nyambung bacanya. Inna a'tainakal kautsar. Kalau kita bacanya di kata inna berhenti di situ cukup 2 harokat dan mad asli hukumnya. Gak boleh gini, bismillahirrahmanirrahim, inna, berhenti karena batuk misalkan, maksain sampai 5 harokat sampai 6 harokat, cukup 2 harokat mad asli. Tapi setelah nyambung ke kata berikutnya ternyata di kata berikutnya ada hamzah, maka panjangnya panjangnya menjadi lebih daripada 2 harokat. Boleh 2 harokat, boleh 3 sampai 4 harokat, boleh 5 sampai 6 harokat. Inna a'tainakal kautsar. Kalau mad wajib harus dibaca panjang. Kalau mad jaiz boleh bahasanya, boleh 2 harokat. Boleh bacanya gini, inna a'tainakal kautsar. Boleh 3 sampai 4 harokat, inna a'tainakal kautsar. Boleh 5 sampai 6 harokat, inna a'tainakal kautsar. Yang enggak boleh itu lebih daripada 6 harokat atau kurang daripada 2 harokat. Nah, jelas ya? Untuk membedakan mad wajib mutasil sama mad jaiz munfasil itu simpel. Yang penting kita hafal huruf madnya dulu, alif, waw, ya.
Kemudian tadi dijelaskan mad far'i itu kedepannya ada sebab, setelah alif bau ya itu ada sebab hamzah atau sebab sukun. Yang pertama mad wajib mutasil, yang kedua mad jaiz munfasil, dan seterusnya nanti. Untuk membedakan mad wajib mutasil sama mad jaiz munfasil, kalau mad wajib mutasil kumpulnya huruf mad sama hamzah dalam satu kata. Kalau mad jaiz munfasil terdiri daripada dua kata. Huruf mad ada di akhir kata pertama, hamzah ada di awal kata yang kedua. Itu aja bedanya. Adapun di atas tadi dikasih bendera itu kalau kita baca Quran untuk memudahkan kita yang membaca bahwa kata tersebut harus dibaca panjang lebih daripada 2 harokat. Untuk tahu kita namanya mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil itu tadi. Oh, ini setelah huruf mad ada hamzah, terdiri dari 2 kata nih. Huruf mad ada di akhir kata pertama, hamzah ada di awal kedua. Oh, berarti mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib mutasil, hamzah sama huruf madnya atau huruf mad sama hamzahnya dalam satu kata. Seperti tadi sama atau idza jaa was-samaa'i wat-thariq, ya, sama, ya. Ini satu kata. Dibaca. Nah, kemudian bagaimana kalau pas kita berhenti di kata di hukum mad wajib mutasil? Contoh. Kalau tadi kalau berhenti di hukum mad jaiz munfasil cukup 2 harokat fasajadu, dan ini bukan mad wajib mad jaiz lagi, jadi mad asli karena berhenti. Tapi jadi ketika kita wasol menjadi mad jaiz munfasil. Kalau di mad wajib mutasil contoh yaghfiruli, seperti yahdi may yasha wa yu'adzibu may yasha'u, di kata yasha'u. Yasha'u ini hukumnya mad jaiz apa mad wajib? Yasha'u mad jaiz apa mad wajib? Mad wajib. Kenapa disebut mad wajib? Karena kumpulnya huruf mad sama hamzah dalam satu kata. Huruf madnya di situ apa? Alif. Yasha'u dari kata sya'a, ya, sya'a, yasha'u. Kita sering baca dalam Quran itu seperti di akhir kata di akhir surat Al-Baqarah itu ada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Yasha. Nah, bacanya berapa harokat ketika berhenti di mad wajib mutasil? Tetap 5 harokat. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Hamzahnya tetap dibaca. Cukup kita yang membacanya yang merasakan. Artinya napas kita harus berhenti di huruf hamzah, tidak boleh dihilangkan. Yasha itu hilang. Yasha, tekan, napas kita berhenti di huruf hamzah. Yasha, ada tuh di, bacanya gitu. Itu mad wajib mutasil, panjang, dan suara kita, napas kita berhenti di huruf hamzah di akhir, di apa? Karena kalau mad wajib mutasil itu pasti akhir katanya hamzah. Mad wajib mutasil itu pasti akhir katanya huruf hamzah. Di ayat kursi ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'.
kita suka berhenti di situ kan, bi ilmihi illa bima bacanya gitu, karena sya'a kan di situ, illa bima illa bima tulisannya gitu, sya'a. Nah kita suka berhenti di kata sya'a. Nah bacanya illa bima teken, kita suara dan napasnya berhenti di huruf hamzah. Jangan, kalau kita cara bacanya tidak seperti itu maka otomatis hamzahnya akan hilang. Ketika hamzahnya akan hilang artinya akan berubah. Contoh, illa bima ada hamzahnya enggak? Rasain aja kita yang membacanya, illa bima kan hilang hamzahnya, menghilangkan huruf. Nah, makanya cara bacanya ketika berhenti di mad wajib mutasil kita harus berhenti tantahi lil hamzah, berhenti di huruf hamzah, bukan di sya-nya, berhenti di huruf hamzahnya. Illa bima kita yang bacanya nggak usah kenceng, sya'a. Kalau sya'a takutnya kebiasaan jadi panjang, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Ada biar di ayat surah apa ya, surah Ali Imran itu, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Itu mad wajib. Nah cara baca mad wajib ketika berhenti seperti itu. Jadi kalau nyari mad wajib simpel, kumpulnya huruf mad sama hamzah dalam satu kata, dan akhir dari kata itu pasti ada hamzah disebut mad wajib. Kalau tidak ada hamzah bukan mad wajib namanya, itu aja. Kalau tidak ada hamzah bukan mad wajib. Ya. Kalau di akhir katanya setelah huruf mad ada hamzah, nah, itu disebut mad wajib. Panjangnya berapa harokat mad wajib tadi? 5 harokat. Nah untuk mad jaiz munfasil bedanya sama mad wajib. Kalau mad jaiz munfasil itu kumpulnya huruf mad sama hamzah dalam 2 kata. Huruf mad ada di akhir kata pertama, hamzah ada di awal kata yang kedua. Nah, ada berapa huruf mad itu? 3. Alif, waw, ya. Alif setelah harokat fathah, waw setelah harokat dhammah, ya setelah harokat kasroh. Kemudian di mad far'i itu ada 13 cabang ya, mad panjang, far'i cabang ada 13. Pertama mad wajib mutasil, yang kedua mad jaiz munfasil. Coba mungkin bapak-bapak jamaah sekalian kebayang tulisan surah Al-Kafirun. Di ayat pertama bunyinya qul ya ayyuhal kafirun. Ya-nya dibaca pendek panjang. Kadang kita membiasakan mengikuti aturan panjangnya lebih daripada mad asli, lebih dari 2 harokat. Qul ya kan gitu ya, panjang ya. Qul ya nya, di ya-nya itu hukumnya mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil? Qul ya ayyuhal kafirun, mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil. Qul ya, qul katakanlah, ini ya wahai gitu kan. Nah ayyuha, nah ini di atasnya dikasih tanda ya, bendera. Jadi huruf mad ada di akhir kata ya. Ini satu kata karena mempunyai arti.
Jadi satu kata itu pasti punya arti yang dipahami. Kalau tulisan tidak punya arti yang dipahami berarti belum disebut satu kata. Contoh, walaupun hurufnya ada 5 tapi tulisannya mim, sin, jim, dal. Ini mim, sin, jim, dal disebutnya kata atau huruf? Huruf. Tapi kalau disambungin masjid, ini satu kata atau huruf? Kata. Artinya apa? Tempat sujud, masjid. Jadi kata itu kumpulan dari beberapa huruf. Nah, kalau dikata ya disebut harfun nida, yaitu harfun nida, artinya manggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, dikataku ya ayyuhal kafirun, ya-nya dibaca panjang karena pertama setelah huruf ya itu ada huruf mad yaitu alif, setelah alif ada hamzah di awal kata yang kedua, maka dibaca panjang. Hukumnya apa di sini? Hukumnya apa disebut mad jaiz munfasil. Awas jangan ketukar. Kalau mad wajib muttasil, kalau mad jaiz munfasil. Munfasil. Baik, mudah-mudahan bapak-bapak walaupun agak puyeng-puyeng sedikit nggak apa-apa, pengenalan lah. pengenalan. Tapi ya setidaknya kalau ngaji kita bisa tahu lah, ya, bisa tahu. Ya mudah-mudahan tidak sekedar tahu tapi makin bertambah pengetahuan kita tentang bil khusus yaitu tentang hukum ilmu tajwid ya. Sebetulnya kalau waktunya memungkinkan mah setiap yang baca itu pengen nanya, cuman kayaknya bakal lama nih baca Qurannya aja lama, apalagi ditanya tajwidnya. Satu ain itu apalagi kalau satu ainnya agak panjangan dikit ya. Tapi insya Allah ya, insya Allah yang penting ini teori ilmu tajwid kita praktekkan ketika membaca Al-Quran. Dan setidaknya kalau setelah belajar teori maka untuk mempraktekannya tidak polos-polos amat ya, tidak polos-polos amat. Mudah-mudahan sekali lagi pelajaran yang kita bahas bersama-sama menambah ilmu pengetahuan pada kita semua dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua, sehingga yang kita harapkan yaitu membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Quran menjadi penolong atau syafaat bagi kita kelak di hari kiamat. Amin ya Allah rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa antarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.